Jurit News Channel melaporkan dari Purwakarta. Ketua Komisi 3 DPRD Purwakarta ancam bekukan dan tutup izin pengembang. Jurit News Channel, hari ini tanggal 3 Januari tahun 2023 Daup Herlambang melaporkan dari lokasi. Langkah tegas dalam menanggapi dampak banjir mendadak yang melanda perumahan Bumi Villa Jatiluhur, berada di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Dalam upaya mengevaluasi dampak banjir dadakan yang melanda perumahan, Ketua Komisi 3 DPRD bersama dengan perwakilan dinas, DPUTR, DLH, Disperkim, Satpol PP, BPM PTSP dan desa melakukan kunjungan ke lokasi terdampak. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang situasi yang dihadapi oleh para korban banjir serta untuk merinci langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah setempat dalam penanggulangan bencana ini. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Purwakarta Hidayat dan perwakilan dinas mendengarkan aspirasi dan keluhan warga yang terkena dampak banjir. Pihak legislatif dan eksekutif setempat berkomitmen untuk bekerja sama dalam menanggulangi masalah ini dan memastikan pemulihan serta pencegahan di masa depan. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi 3 DPRD menyatakan akan mengawal proses penanganan bencana ini secara seksama, sambil menekankan perlunya peningkatan infrastruktur yang mampu mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir. Banjir lumpur yang terjadi belakangan ini diduga memiliki akar penyebab diduga pada pemberian izin pendirian perumahan di atas tanah yang labil dan minim selain faktor alam. Keputusan ini disoroti sebagai faktor pemicu yang memperparah dampak bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Beberapa pihak menilai bahwa evaluasi dan penilaian risiko seharusnya lebih ketat sebelum memberikan izin pembangunan. Diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih cermat guna menghindari risiko banjir lumpur di masa depan. Ketua Komisi 3 DPRD telah menyatakan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terkait kebijakan izin perumahan di wilayah tanah labil. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah setempat diimbau untuk melakukan kajian ulang terhadap perizinan pembangunan, serta menetapkan standar yang lebih ketat guna mengidentifikasi dan menghindari risiko bencana alam yang dapat timbul akibat kondisi geografis dan tanah yang kurang stabil. Pengembang diminta bertanggung jawab dalam pembuatan TPT untuk mencegah kejadian serupa. Ketua Komisi 3 Hidayat menegaskan kepada pihak pengembang PT 3 Pilar untuk bertanggung jawab dalam pembuatan tanggul pengaman tanah TPT sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kejadian serupa banjir lumpur pada warga Peru Bumi Villa Jatiluhur. Hidayat memperjelas sebelum-sebelumnya juga tidak pernah ada banjir lumpur dan menurut keterangan warga dengan adanya pembangunan perumahan PT 3 Pilar yang berada di atas Perum Bumi Jatiluhur sudah 5 kali Bumi Villa Jatiluhur terkena banjir lumpur. Pertemuan antara Ketua Komisi 3 dan perwakilan pengembang PT 3 Pilar dan Bumi Villa Jatiluhur di lokasi banjir lumpur membahas upaya konkret yang harus diambil untuk mengurangi risiko bencana alam, khususnya terkait dengan kondisi tanah labil. Ketua Komisi 3 menekankan pentingnya implementasi TPT yang kokoh dan efektif sebagai langkah perlindungan terhadap perumahan dan lingkungan sekitar. Sanksi tegas akan diberlakukan kepada pengembang PT 3 Pilar jika langkah-langkah pencegahan tidak dilaksanakan dengan serius. Langkah ini diharapkan dapat menjadi preseden positif dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan warga serta mengurangi risiko dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ancaman Dewan, jika kesepakatan perbaikan TPT dilanggar, semua izin perum diancam ditutup. Ketua Komisi 3 Hidayat mengeluarkan ancaman tegas terhadap pihak pengembang, PT 3 Pilar, menyatakan bahwa jika kesepakatan perbaikan tanggul pengaman tanah TPT tidak dipatuhi, maka semua jenis izin perumahan yang dimiliki oleh pengembang tersebut akan ditutup dan dibekukan. Ancaman ini muncul sebagai langkah serius dari Dewan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap perbaikan dan perkuatan TPT sebagai langkah preventif menghadapi risiko banjir lumpur.
Dewan menegaskan bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, dan tidak akan berkompromi terkait dengan langkah-langkah pencegahan bencana alam. Pihak pengembang diminta untuk segera menindaklanjuti kesepakatan perbaikan TPT dengan sungguh-sungguh. Dewan Ketua Komisi 3 juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap komitmen ini akan berakibat pada pencabutan izin perumahan dan pembekuan segala aktivitas pengembangan di wilayah tersebut. Ancaman ini bertujuan untuk memberikan tekanan maksimal agar pihak pengembang bertindak cepat dan serius dalam menjaga keselamatan warga dan meminimalkan risiko bencana alam yang dapat terjadi di masa mendatang. Tutur Ketua Komisi 3 DPRD Hidayat. Perwakilan dinas juga memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret. Kunjungan dan pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menanggulangi dampak bencana juga mencari solusi agar permasalahan di lingkungan tersebut cepat terselesaikan dan memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak PT 3 Pilar Hendra saat dimintai keterangan berjanji akan secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada, agar tidak terjadi adanya kejadian seperti ini susulan. Sehingga penahan airnya ini tidak ada, karena pohonnya ini sudah bersih, nggak ada ya, sehingga tinggal tanah. Jadi air yang turun ya, yang cukup besar ini tidak tertahan dan ini mengalir bersama dengan lumpur ya, air bersama dengan lumpur langsung turun ke bawah, belum ada DPT, belum ada saluran air yang memadai. Ditambah lagi adanya saluran air dari pegunungan ini yang juga sama alirannya datang ke sini ya, jadi faktor pertama adalah karena adanya penataan lahan, pematangan lahan tadi ya, yang belum ada penahan tanahnya. Yang keduanya karena tadi saluran air yang juga ini dari atas sana ini masuk ke wilayah sini, dan salurannya ini teruruk lah ya, karena lumpur yang terbawa oleh air, sehingga saluran yang harusnya bisa menampung air ini penuh sama lumpur. Ketua, minta dijelaskan, sebelum ada pembangunan PT 3 Pilar di atas, ini di sini air aman-aman saja. Ini apakah ini kajian teknis dari dinas seperti apa nih? Begitu mudah untuk memberikan izin, sementara di sini kan harusnya melihat situasi dan kondisi kontur tanah. Ya, ini pun yang kita sempat pertanyakan Pak ya, termasuk ke warga sebelum ada pembangunan di atas ya, atau perumahan yang atas ini dibangun, apakah di sini ada banjir? Nah, pengakuan warga dari sini katanya tidak pernah ada banjir ya, tapi setelah ada pembangunan di atas ini sudah lebih dari 5 kali, mungkin kemarin yang ke-6 kali ada banjir. Nah, kenapa bagaimana pengelolaan izinnya ini? Kan? Nah, ini pertama karena sistem katanya sudah OSS. Tetapi yang kedua, saya ingatkan bahwa di situ ada kajian teknis. Ya, di situ ada persetujuan teknis dari operator terkait. Nah, dalam persetujuan teknis yang dikeluarkan oleh OTD memang seharusnya sebelum dibangun perumahan-perumahan ini itu ada dibangun DPT dulu, ya, penahan tanahnya dulu. Jadi pada saat land clearing ini harusnya kita ada penahan tanahnya. Kemudian yang kedua, saluran airnya dibetulin. Nah, hal teknis yang harusnya diikutin oleh pengembang sampai hari ini kelihatan ya, ini yang kita sedang dorong hari ini segera dibangunkan apa yang menjadi kewajiban pihak terutama PT 3 Pilar. Begitu. Bulan ini tanggal 30 tidak diselesaikan itu DPT dan salurannya pun tidak dibetulkan, maka sudah ada kesepahaman termasuk dengan pengembangnya, izinnya dibekukan, termasuk penjualannya itu dibekukan. Betul. Lalu kalau memang izin dibekukan, ini siapa yang bertanggung jawab terkait pematangan ini lahan ini? Ini kan masih tetap. Itu untuk memberikan waktu pengembang menyelesaikan DPT-nya, menyelesaikan urugan tanahnya yang belum ditata. Kalau itu sudah diselesaikan, baru dia bisa kembali beroperasi. Itu maksudnya. Tapi udah ada kesepakatan? Ada kesepakatan, termasuk itu diatur dalam PP 19. Seperti itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, siap. Ada Om, Pak. Oke, besok kali ini.
Besok kan kesanggupan yang telah Oke, ada. mulai Sana. mulai hari ini malam akan didatangkan ekskavator untuk normalisasi saluran. Jadi mulai hari besok ke depan kita selesaikan barang-barang berikut dengan bumi Pila, Cibarusa. Jatiluhur. Bumi Cibarusa Indah. Oke, siap. Ya, dan itu kita maksimumkan supaya agak segera tertanggulangi. Tapi Om, selama ini kan laporan keluhan warga udah beberapa kali, tapi baru kali ini bisa Om sendiri ada kesanggupan. Enggak. Sebetulnya kalau dari Januari itu ke Februari itu memang sudah ada pergerakan-pergerakan, cuman memang belum maksimum. Terus setelah di kemarin di Oktober-November kalau nggak salah memang ada juga, cuman ada masukan-masukan dari dinas dan alhamdulillah sekarang udah ada jalan keluarnya. Seperti itu dan harus seperti apa salurannya. Barusan sudah kita diskusikan dengan pihak BCI juga, ya kita menyanggupi untuk sesegera mungkin diselesaikan. Nama Om dan sebutkan perwakilan. Oke, saya dengan Pak Endra, wakil dari PT 3 Pilar Geria Pratama, Perumahan Bukit Jatiluhur. Oke. Jadi Pak Kadit ini sambil dibetulin sama pihak depan ini berarti yang di sana